Saya rasa persoalan toksik ini kan sebenarnya basis analisanya itu pasti berbasis data ya, pengalaman atau berbasis empirik. Karena bukan disampaikan bukan hanya sebagai peringatan saja. Tetapi kalau nanti yang diangkut ada gerbong-gerbong yang salah, tadi memiliki jiwa atau sikap atau perilaku toksik, dia akan berbahaya dalam konteks di kabinet maupun di pemerintahan ke depan. The president-elect also said don't bring toxic people to your administration because it's going to hurt very much. Luhut yakin Prabowo dapat melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Ya, lantas siapakah sebenarnya sosok toksik yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan? Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Prabowo Mania, Bang Ibarwal Ebenezer, Ketua DPP Partai Demokrat ada Mas Herman Khairun, dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Bang Agung, Bang Herman Khairun, Bang Noel. Yang Baik, terima kasih sudah bergabung bersama. Kalau dari kacamata Anda seperti apa nih? Apa yang apa yang ingin coba disampaikan begitu oleh LBP? Apakah sosok toksik ini memang betul pointing kepada mereka yang berada di luar koalisi Indonesia Maju? Saya rasa persoalan toksik ini kan sebenarnya basis analisanya itu pasti berbasis data ya, pengalaman atau berbasis empirik. Karena bukan disampaikan bukan hanya sebagai peringatan saja, tapi ada sebuah kenyataan politik yang akan dihadapi oleh Prabowo. Apalagi ini kan koalisinya koalisi gemuk ya, koalisi super gemuk nanti jika dua partai ini masuk. Nah, toksik ini saya yakin bisa saja orang yang menginginkan program Pak Prabowo di pemerintahan Prabowo ini gagal. Pertama itu bisa saja adalah mereka-mereka kelompok opportunity ya, atau kelompok newcomer yang saat Pilpres kemarin melihat-lihat meraba-raba menang nggak Prabowo, pas dilihat kemungkinan menang dia masuk gitu. Nah, ini orang-orang yang tidak punya moral atau tidak memiliki integritas. Nah, kita berharap nanti pemerintahan Prabowo ini pemerintahan yang benar-benar menjadi harapan kita sama-sama lah. Soalnya kan ada beberapa program Pak Prabowo itu terkait misalnya kebijakan makan gratis dan sebagainya. Di sisi lain, maaf, saya tidak bermaksud untuk melakukan insinuasi ya terhadap dua partai yang kemarin berseberangan, misalnya PKB dan B3 dan juga Nasdem, yang kecenderungan melakukan penolakan ya terhadap beberapa programnya Pak Prabowo. Jadi toksik ini memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Habib Kuroman dan juga Kang Ujang tadi. Bisa saja itu oknum-oknum, misalnya kayak dulu di Gerindra. Dulu Prabowo merekomendasikan di kabinetnya Pak Jokowi ada namanya Edi Prabowo, kita rekomendasi tiba-tiba melakukan korup. Bisa juga di internalnya koalisi juga, bisa juga di luar koalisi. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan Pak LBP itu adalah peringatan keras, peringatan awal. Jangan sampai orang-orang toksik ini malah merusak pemerintahnya Prabowo Gibran ke depan. Apalagi Prabowo punya komitmen untuk tidak korup ya. Itu menjadi komitmen moral dan komitmen politik beliau dalam pemerintahannya ke depan nanti. Jadi ya semoga aja ya kelompok toksik ini jangan sampai membajak program kerakyatannya Pak Prabowo Gibran. Itu saya rasa. Oke, kalau kata Bang Noel tadi ini adalah peringatan keras begitu yang disampaikan oleh LBP begitu. Saya mau kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, pesan Pak Luhut begitu. Sebelumnya kan Bang Habibur Rahman kalau nggak salah gitu ya sempat menilai bahwa pihak yang dimaksud toksik oleh Pak LBP itu adalah pihak yang mengadu domba begitu antara relawan dan juga partai koalisi Indonesia Maju. Bagaimana relawan sebetulnya memaknai ini, melihat ini? Ya, apa yang disampaikan Bung Habib Rahman itu benar sekali ya. Karena biar gimana pun partai koalisi ini kan solid, ditambah dengan adanya relawan. Nah, kami akan melakukan sinergitas, kita bisa juga di luar, karena kami relawan, non-partai, non-parlemen, pasti posisi kami adalah di luar ya kan. Di luar bukan pengertian bahwa kami oposisi, tapi sebagai bagian dari pendukung pemerintahan nanti. Kami tidak akan pernah akan diam ketika para toksik ini melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Karena kami tidak mau sekali kayak kita lah ya di relawan kemudian di partai koalisi
kita ini kan semua punya tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini baik dan lebih berkualitas. Apalagi kita lihat, maaf sekali lagi, bahwa Prabowo ini kan punya tentang sejarah yang akan dia tunjukkan ke publik Indonesia ini terkait apa? Stigma-stigma yang selama ini disampaikan seorang otoriter, diktator dan sebagainya. Dan saya yakin utang sejarah ini akan ditunjukkan di pemerintahannya. Makanya yang kita khawatirkan provokasi-provokasi politik yang sifatnya divide et impera, adu domba, politik adu domba, ini kan sedang dijalankan oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan koalisi ini atau pemerintahan Prabowo Gibran ini berjalan dengan sukses. Dan itu menjadi analisa yang berbasis data. Kita lihat kan selama ini kan lemparan-lemparan yang terorkestrasi itu kan mengerikan sekali ya, terkait misalnya Prabowo melakukan penamparan dan pencekikan terhadap wakil menteri di istana. Pertama itu, kedua ini pemerintahan ini akan melakukan semacam intimidasi dan banyak-banyak lah tuduhan-tuduhan yang sebetulnya ya menurut kami sudah tidak pantas lah, apalagi dengan era industri digital begini. Apapun yang terjadi itu bisa di record ya, direkam. Jadi ya saya rasa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Nggak bisa ya, Pak Prabowo sadar diri juga bahwa saya mau membangun bangsa ini kan harus sama-sama, mau oposisi tidak oposisi sama tanggung jawab moralnya. Artinya apa? Untuk membangun demokrasi ke depan lebih baik. Apalagi tadi Bung Herman bilang bahwa kita kan menghadapi 2045 ini menjadi Indonesia bangsa unggul, itu kan menjadi program prioritas kita biar kita tidak menjadi bangsa mundur. Nah itu menjadi program Prabowo terkait makan gratis, terkait hilirisasi, gitu, kemudian juga lapangan pekerjaan, program-program terkait kesehatan, membangun rumah sakit. Ini benar-benar yang akan dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Nah, kekhawatiran itu menurut saya sampai detik ini menjadi hal yang wajar ketika seorang LBP, mantan kawan, mantan satu korsanya sama-sama di Kopassus menyampaikan itu, karena ini kan dia punya pengalaman. Perilaku politisi-politisi busuk ini kecenderungannya menjadi toksik, racun. Itu analisa yang saya yakini ya. Analisa yang saya yakini itu berbasis data yang disampaikan Pak LBP. Jadi bukan asal jeplak aja atau kayak berbasisnya infotainment ya, gosip. Oke. Ya, begitu. Tetapi kira-kira tentu sudah mengantongi data-data begitu ya Pak LBP ya. Terakhir saya mau ke Kang Ujang kalau gitu. Kang Ujang, singkat aja, benang merah apa yang bisa kita tarik dari pernyataan LBP ini? Karena sejak ditetapkan sebagai presiden begitu dan wakil presiden terpilih, Prabowo ini kan kita tahu terus melakukan safari dan politik merangkul gitu ya. Apakah pesan Pak Luhut ini juga untuk mengingatkan agar nggak salah milih gitu, nggak salah mengajak kawan? Ya tentu, betul. Itu saya sepakat dengan peringatan Pak LBP. Kenapa? Ketika Pak Prabowo sedang menata koalisi, mengajak lawan, lalu menata kabinet, nanti menata bangsa, maka ya memastikan siapa yang gabung adalah pihak-pihak yang betul-betul tadi gerbong-gerbong yang bagus, yang baik, yang berintegritas, punya pengalaman. Ini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, yang termasuk yang bisa kerja. Tetapi kalau nanti yang diangkut ada gerbong-gerbong yang salah, tadi memiliki jiwa atau sikap atau perilaku toksik, ya akan berbahaya dalam konteks di kabinet maupun di pemerintahan ke depan. Jadi untuk memastikan saja, mengingatkan Pak Prabowo bahwa sejatinya yang diangkut nanti adalah betul-betul kawan koalisi ataupun lawan yang bergabung di koalisi yang betul-betul punya nilai kebaikan, punya nilai moralitas dan ya, pekerja keras, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, Kang Ujang, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Kemudian terima kasih juga Bang Noel, Ketua Umum Prabowo ini, dan juga tentu saja terima kasih Mas Herman Heron dari Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak.